Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 mata kuliah Analisis Real 2. Pada kesempatan ini kami akan menjelaskan mengenai review materi, yaitu soal dan pembahasan. Untuk penjelasan yang pertama akan disampaikan oleh Alvina Damayanti, yang kedua Memeri Dayanti, dan yang ketiga Faisal. Baik, langsung saja pada soal yang pertama, yaitu mengenai turunan fungsi. Didefinisikan fungsi f di mana r dipetakan ke r oleh fx sama dengan x kuadrat jika x-nya rasional dan sama dengan 0 jika x-nya irasional. Apakah f0 ada? Apakah turunan fungsi x ada untuk x-nya tidak sama dengan 0? Nah, untuk penyelesaiannya, yang pertama kita harus mengetahui definisi dari turunan fungsi itu sendiri. Kemudian kita gunakan limit untuk mencari turunan fungsi. Di sini f aksen 0 sama dengan limit f0 ditambah h dikurangi 0 per h untuk h-nya mendekati 0 sama dengan mutlak h. Diberikan epsilonnya positif untuk h rasional, mutlak fh dikurangi f0 per h dikurangi 0 akan sama dengan mutlak h. Untuk h-nya irasional, mutlak fh dikurangi f0 per h dikurangi 0 akan sama dengan 0. Jadi, jika diberikan epsilonnya positif atau epsilonnya lebih dari 0, terdapat pula deltanya lebih dari 0 atau deltanya positif, maka akan sama dengan epsilon. Selanjutnya, sehingga mutlak H akan lebih besar dari 0 dan kurang dari delta, berlaku mutlak F0 plus H dikurangi F0 per H dikurangi 0 akan sama dengan epsilon, yang berarti bahwa turunan dari 0 sama dengan limit F0 ditambah H dikurangi F0 per H sama dengan 0. Nah, sekarang kita akan selidiki untuk X-nya tidak sama dengan 0, dibedakan untuk X-nya rasional dan X-nya yang tidak rasional atau irasional. Untuk yang pertama, jika X rasional dan H rasional, maka limit H mendekati 0 untuk fungsi fx plus h dikurangi fx per h sama dengan limit x plus h kuadrat dikurangi x kuadrat per h untuk h-nya mendekati 0 sama dengan 2x. Nah, kenapa kuadrat? Karena dalam soal itu terdapat untuk fx-nya sama dengan x kuadrat. Nah, di salah satunya, yaitu pada x-nya rasional. Kemudian diuraikan atau difaktorkan, maka hasilnya akan sama dengan 2x. Selanjutnya, jika h-nya irasional, maka limit 0 dikurangi x kuadrat per h untuk h-nya mendekati 0 itu tidak ada. Jadi untuk x-nya tidak sama dengan 0 dan irasional, turunan fungsi fx tidak ada. Untuk yang kedua, yaitu untuk x-nya tidak sama dengan 0 dan irasional, untuk y rasional, maka limit fy dikurangi fx per y dikurangi x, y-nya mendekati x, sama dengan limit y kuadrat dikurangi 0 per y min x. Nah, y-nya mendekati x. Dan hasilnya tidak ada. Untuk y-nya irasional, maka limit fy dikurangi fx per y dikurangi x, y-nya mendekati ke x, sama dengan limit 0 per y dikurangi x, y-nya mendekati ke x. Jadi, untuk x-nya tidak sama dengan 0 dan irasional, maka turunan fungsi x-nya juga tidak ada. Nah, dapat disimpulkan dari yang pertama dan yang kedua diperoleh bahwa untuk x-nya tidak sama dengan 0, maka turunan fungsi x juga tidak ada.
Baik, selanjutnya soal nomor 2 mengenai teorema nilai rata-rata. Buktikanlah bahwa untuk setiap X lebih besar atau sama dengan 0, berlaku sin X lebih besar atau sama dengan negatif X dan kurang dari atau sama dengan X. Baik, untuk pembahasannya yaitu kita harus mengetahui apa itu teorema nilai rata-rata. Diberikan selang I tertutup AB dan fungsi F di mana I dipetakan ke R yang kontinu pada selang tertutup AB. Jika F terdiferensial pada selang buka AB, maka terdapat paling tidak satu titik C anggota dari selang terbuka AB. Sehingga FB dikurangi FA sama dengan F aksen C dikali B min A. Atau F aksen C sama dengan FB dikurangi FA per B dikurangi A. Nah, di sini dimisalkan atau didefinisikan fx-nya sama dengan sin x. Untuk setiap x-nya positif atau sama dengan 0. Jelas bahwa f kontinu pada selang tertutup 0 sampai selang terbuka tak hingga. Dan f terdiferensial pada selang tertutup 0 dan sampai tak hingga dengan f turunan x sama dengan cos x untuk setiap x-nya positif. Jika x-nya sama dengan 0, jelas pertanyaan di atas bernilai benar. Nah, kita masukkan saja untuk x-nya yaitu 0. Maka jika sin 0 itu akan lebih besar dari negatif 0 dan kurang dari 0. Maka x-nya sama dengan 0 adalah benar. Kemudian untuk fx turunan dari sin x, maka hasilnya adalah cos x. Selanjutnya, kita akan mencari tahu untuk sembarang x-nya dengan x lebih besar dari 0. Misalkan diambil sembarang x positif, fungsi f kontinu pada selang tertutup 0, x dan terdiferensial pada selang terbuka 0, x. Sehingga menurut teorema nilai rata-rata terdapat bahwa ada C elemen dari 0, x dengan sifat fx dikurangi f0 sama dengan f aksen C dikali x dikurangi 0. Nah, fx-nya ini dimisalkan tadi pada teorema nilai rata-rata yaitu FA, dan F0-nya ini pada teorema rata-rata yaitu FB. Nah, kemudian masukkan sin X dan sin 0-nya. Jadi, sin X dikurangi sin 0 sama dengan cos C dikali X dikurangi 0. Akibatnya, sin X sama dengan cos C dikali X. Nah, karena kan sin 0-nya itu 0. Kemudian, kedua ruas dibagi dengan X. Maka, sin X per X sama dengan cos C. Nah, karena sin X sama dengan cos C, maka hasil nilai sin atau cos itu di antara 1, di antara negatif 1 dan sampai 1, maka untuk cos C-nya lebih besar atau sama dengan negatif 1 dan kurang dari atau sama dengan 1. Kemudian, karena sin X sama dengan cos C, maka cos C digantikan oleh sin X. Jadi, sin X per X itu lebih besar atau sama dengan negatif 1 dan kurang dari atau sama dengan 1. Nah, kemudian ketiga ruasnya yaitu dikali oleh X. Dengan demikian, hasilnya sin X lebih besar atau sama dengan negatif X dan kurang dari atau sama dengan X terbukti. Selanjutnya nomor 3 soal dan pembahasan aturan L'Hospital. Untuk yang pertama yaitu bentuk tak tentu 0 per 0. Soalnya yaitu tentukan nilai limit dari E pangkat 2x min 1 per x untuk x mendekati 0. Untuk pembahasannya yang pertama,
karena dengan menggunakan substitusi langsung menghasilkan bentuk tak tentu 0 per 0, bisa dilihat ya bahwa limit E pangkat 2X min 1 per X ini untuk X mendekati 0 menghasilkan bentuk tak tentu 0 per 0. Nah, sehingga dapat diterapkan aturan L'Hospital berikut ini. Nah, untuk aturan L'Hospital ini kan rumusnya itu limit dari suatu fungsi fx maka sama dengan limit dari turunan fungsi fx-nya. Nah, bisa dilihat limit dari E pangkat 2X min 1 per X di mana X yang mendekati 0 sama dengan limit dari turunan atau D per DX dari E pangkat 2X min 1 per turunan dari X di mana X-nya mendekati 0 sama dengan limit dari turunan dari E pangkat 2X min 1 ini kan berarti 2 kali E pangkat 2X per 1. Nah, berarti untuk nilai X-nya kita ganti dengan 0. Berarti limit dari 2E pangkat 2 kali 0, E pangkat 0 itu kan 1, berarti 1 dikali 2 per 1. Berarti 2 dibagi 1 sama dengan 2. Nah, jadi nilai limit dari E pangkat 2X min 1 per X untuk X mendekati 0 itu adalah 2. Oke, untuk selanjutnya yaitu penerapan aturan L'Hospital lebih dari 1 kali. Soalnya yaitu tentukan limit dari X kuadrat per E pangkat min X untuk X mendekati negatif tak hingga. Nah, untuk pembahasannya yaitu pertama, karena dengan substitusi langsung menghasilkan bentuk tak tentu yaitu tak hingga per tak hingga. Bisa dilihat bahwa limit X kuadrat per E pangkat min X di mana X yang mendekati min tak hingga. Nah, berarti di sini X-nya itu kita ganti dengan min tak hingga. Maka menghasilkan bentuk tak tentu yaitu tak hingga per tak hingga. Nah, maka dari itu dapat digunakan aturan L'Hospital berikut. Berarti limit dari X kuadrat per E pangkat min X di mana X yang mendekati min tak hingga sama dengan limit dari turunan X kuadrat per turunan dari E pangkat min X di mana X-nya itu mendekati min tak hingga. Nah, berarti sama dengan limit dari turunan yang X kuadrat itu kan 2X. Turunan dari E pangkat min X ini sama dengan min E pangkat min X. Berarti limit 2X per min E pangkat min X di mana X-nya itu mendekati min tak hingga. Nah, limit di atas ini masih menghasilkan bentuk tak tentu yaitu min tak hingga per min tak hingga. Bisa dilihat kan ketika X-nya disubstitusikan atau kita masukkan min tak hingganya ke X ini menghasilkan min tak hingga per min tak hingga. Nah, sehingga aturan L'Hospital ini dapat diterapkan kembali pada limit di atas. Limit dari 2X per min E pangkat min X di mana X yang mendekati min tak hingga. Berarti dengan aturan L'Hospital ini kan limit dari turunan 2X per turunan dari min E pangkat min X di mana X-nya mendekati min tak hingga. Nah, turunan dari 2X kan 2. Turunan dari min E pangkat min X itu E pangkat min X. Jadi limit dari 2 per E pangkat min X di mana X-nya mendekati min tak hingga. Nah, jadi kan si X ini diganti dengan min tak hingga. Jadinya 2 per E pangkat tak hingga. Hasilnya yaitu 0. Jadi nilai limit dari X kuadrat per E pangkat min X untuk X mendekati negatif tak hingga adalah 0. Nah, untuk selanjutnya nomor 4 soal dan pembahasan integral Riemann. Soalnya, misalkan diketahui suatu fungsi fx sama dengan x pada interval 0,3.
Nah, tentukan jumlah Riemann dengan menggunakan 6 subinterval sama panjang dan titik A wakilnya titik ujung kanan subinterval. Nah, untuk pembahasannya, dalam menentukan jumlah Riemann itu ada beberapa langkah. Langkah pertama yaitu menentukan panjang setiap subinterval atau delta XI-nya. Nah, pada interval 0,3 ini dibagi menjadi 6 subinterval sama panjang. Sehingga delta XI atau sama dengan delta X ini sama dengan 3 dikurangi 0 dibagi 6. Sama dengan 3/6 atau 0,5. Nah, bisa dilihat di gambar juga kan bahwa masing-masing jarak dari satu subinterval ke interval yang lain itu jaraknya 0,5. Nah, untuk dapat menentukan jumlah Riemann fungsi f(x) sama dengan x dengan 6 subinterval pada selang 0,3 ini, kita lihat grafik fungsi f(x) sama dengan x pada interval 0,3 dan titik ujung kanannya sebagai subinterval di samping. Nah, untuk langkah keduanya yaitu menentukan titik wakil atau XI. Nah, karena yang diminta adalah titik ujung kanan subinterval, maka nilai XI ini yang digunakan adalah sebelah kanan setiap subintervalnya. Terus langkah ketiga yaitu menentukan lebar atau tinggi masing-masing subinterval dengan fungsi f(x) sama dengan x. Nah, bisa dilihat subinterval yang pertama berarti kan dilihat dari 0 dikurangi 0,1 dengan xi-nya itu 0,5. Maka fxi itu sama dengan f 0,5 sama dengan 0,5. Begitupun untuk subinterval 2 sampai dengan subinterval 6. Bisa dilihat bahwa nilainya itu 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5, dan 3. Nah, untuk langkah terakhir yaitu menentukan jumlah Riemann-nya. Jumlah Riemann ini dapat kita cari dengan rumus sigma dari fxi dikali delta xi, di mana i-nya itu dari 1 sampai dengan 6. Nah, berarti fx1 dikali delta x ditambah fx2 dikali delta x ditambah fx3 dikali delta x ditambah fx4 dikali delta x ditambah fx5 dikali delta x ditambah fx6 dikali delta x. Berarti sama dengan kita jumlahkan fx dari fx1 sampai fx6. Berarti yang tadi udah didapatkan yaitu 0,5 ditambah 1 ditambah 1,5 ditambah 2 ditambah 2,5 ditambah 3. Hasilnya yaitu 10,5 dikali dengan delta x-nya yaitu 0,5. Maka hasilnya sama dengan 5,25. Nah, jadi jumlah Riemann dengan titik ujung kanan subintervalnya adalah 5,25. Dan selanjutnya di sini di slide ke-18, di sini ada sebuah soal yaitu soal fungsi integral Riemann. Soalnya itu berikut, yaitu hitunglah luas daerah yang dibatasi oleh y sama dengan 3x kuadrat ditambah 6x dengan sumbu x dan garis-garis x sama dengan 2 dan y sama dengan 0. Nah, dan pembahasannya di sini yang dari soal tadi itu dimana fungsi integral Riemann itu kan berfungsi untuk mengetahui wilayah luas di bawah kurva yang dibatasi oleh fungsi fx maksudnya. Nah, berdasarkan definisi soal di atas itu dapat ditulis sebagai berikut, yaitu L sama dengan integral dengan batas atas B dan batas bawahnya A, Y, dx. Nah, maka kita tinggal masukkan tuh fungsi yang tadi dengan batas atas yang sudah tadi kita ketahui dengan batas bawah yang sudah kita ketahui. Maka kita tulis L sama dengan integral dengan batas atasnya 2 dan batas bawahnya 0, 3x kuadrat ditambah 6x dx. Nah, maka setelah itu kita selesaikan dengan pengintegralan biasa yang sudah kita pelajari. Mungkin ada yang sudah dipelajari di
SMA. Nah, maka tinggal kita selesaikan seperti itu. Maka kita lanjutkan, yaitu L sama dengan dimana X pangkat 3 ditambah 3X pangkat 2 dengan batas atas 2 dengan batas bawah 0. Maka luas sama dengan L sama dengan 2 pangkat 3 ditambah 3, 2 pangkat 2 dikurangi 0 pangkat 3 ditambah 3 dikali 0. Nah, maka L sama dengan 8 ditambah 12 dikurangi 0. Nah, maka L itu sama dengan 20 satuan luas. Nah, di sini sudah ada, jadi luas daerah yang dibatasi oleh Y sama dengan 3X kuadrat ditambah 6X dengan sumbu X dan garis-garis X sama dengan 0 dan Y sama dengan, maaf di sini ada kesalahan, yaitu X sama dengan 2 dan Y sama dengan 0 adalah 20 satuan luas. Seperti itu. Dan selanjutnya yaitu ke slide selanjutnya. Di sini saya akan membahas sebuah soal, yaitu soal tentang pembahasan teorema dasar integral. Nah, soalnya sebagai berikut. Selesaikanlah dx integral x sampai 57t dt dengan menggunakan teorema dasar integral 1. Nah, sebenarnya teorema dasar integral itu ada dua, ada teorema dasar integral 1 dan teorema dasar integral 2. Tapi kali ini saya akan menggunakan teorema dasar integral 1. Dan selanjutnya untuk pembahasannya, sebelum ke pembahasan soalnya, di sini ada teorema dasar integral 1 yang berbunyi bahwa misalkan f kontinu pada selang tertutup A, B dan misalkan x sembarang titik atau variabel dalam A, B, maka berlaku d per dx atau turunan integral dengan batas atas x dan batas bawah A f t dt, maka sama dengan fx. Nah, x ini bisa juga sebuah fungsi dan A di sini adalah sebuah konstanta, tapi bisa juga sebuah fungsi. Nah, maka dengan teorema TDI 1 ini, sehingga soal ini bisa dapat kita selesaikan dengan d per dx integral batas atas x dan batas bawah 5 7t dt, maka sama dengan 7x dikali 1. 7x ini merupakan fx, jadi ft itu diganti dengan x atau batas atasnya, jadi 7x dikali turunan dari si batas atasnya yaitu x. Nah, maka 1 dikurangi F5. Dari mana F5? F5 ini merupakan fx dari batas bawah integral tersebut. Nah, dan dikali 0. Dari mana 0 ini? 0 ini merupakan turunan dari batas bawah tersebut yaitu 5. Maka 5 turunan 5 diturunkan berarti sama 0. Nah, maka hasilnya kita dapat ketahui bahwa hasilnya yaitu 7x. Demikian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangannya. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.